Eksistensi TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari akar sejarah kejayaan maritim Nusantara di masa lalu dengan tonggak kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Tatanan ini tidak dapat bertahan dari terjangan gelombang kedatangan bangsa barat yang mengusung sistem monopoli yang ditopang dengan kekuatan bersenjata. Melalui politik divide et impera, satu demi satu, entitas politik Nusantara jatuh ke tangan penjajah dan sejak itu, kalangan bumi putra semakin dipinggirkan dalam percaturan politik, ekonomi, dan pertahanan maritim Nusantara. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menyadarkan para pemuda bumi putra yang pernah bekerja di Angkatan Laut dan aktivitas kemaritiman pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tentang pentingnya sebuah institusi yang menjaga wilayah, aset, dan kepentingan maritim dengan nama Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. Badan yang dibentuk tanggal 10 September 1945 ini selanjutnya bertransformasi menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia. Meskipun memiliki keterbatasan sumber daya selama Perang Kemerdekaan, Angkatan Laut Republik Indonesia selalu mengambil peran dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim, menyebarluaskan berita proklamasi, dan melaksanakan ekspedisi lintas laut untuk menyusun kekuatan TNI di luar Pulau Jawa. Dalam melaksanakan tugasnya, Angkatan Laut harus terlibat dalam berbagai pertempuran melawan musuh yang jauh lebih kuat persenjataannya. Minister Presiden Muhammad Hatta. 4 tahun lamanya kita timbal. Berakhirnya Perang Kemerdekaan menjadi awal dimulainya pembangunan Angkatan Laut dalam arti sebenarnya melalui pengembangan organisasi, pengembangan profesionalisme dan karakter prajurit, serta pengembangan alat utama sistem senjata Angkatan Laut. Di saat yang bersamaan, kekuatan Angkatan Laut dikerahkan dalam serangkaian operasi militer untuk memadamkan berbagai pemberontakan bersenjata di berbagai daerah. Di samping itu, unsur-unsur Angkatan Laut dikerahkan Operasi Trikora dalam rangka merebut Irian Barat, Operasi Dwikora dalam rangka politik konfrontasi, dan Operasi Angkatan Laut di kawasan regional. Penumpasan pemberontakan komunis dan suksesi kepemimpinan nasional membawa tatanan baru Indonesia memasuki era yang disebut masa pembangunan. Pengembangan kekuatan Angkatan Laut kembali dilakukan dengan memodernisasi Angkatan Laut untuk mampu mengemban tugas-tugas pertahanan keamanan di laut dan tugas-tugas sosial politik yang dibingkai dalam spirit integrasi ABRI. Pada masa pembangunan nasional ini, Angkatan Laut terlibat aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah laut nasional, menjaga stabilitas keamanan dan tugas-tugas untuk mendukung program pembangunan nasional, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau terdepan. Pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi mereposisi tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut yang berfokus pada penguatan fungsi pertahanan maritim, keamanan maritim, dan diplomasi Angkatan Laut. Pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut berdasarkan jenjang perencanaan yang disesuaikan dengan dinamika ancaman di laut dan perkembangan lingkungan strategis. TNI Angkatan Laut terus dimodernisasi untuk mampu mengemban tugas-tugas pertahanan keamanan di laut dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan
serta tugas internasional. Angkatan Laut bukanlah pembentuk sejarah, tetapi sejarahlah yang membentuk TNI Angkatan Laut untuk menuju masa depan meraih Jalesveva Jayamahe. Dengan semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.